Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri Ferdy Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap ex-ajudannya, Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai, Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Sambo dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dalam kasus ini, ex-Kadif Propam Polri itu menjadi terdakwa bersama istrinya, Putri Chandrawati dan dua ajudannya Richard Eliezer atau Baradae serta Ricky Rizal atau Bribka RR. Selain itu, seorang asisten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf juga turut menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu. Ex-anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 2 itu dinilai telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ferdy Sambo juga terbukti terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia terbukti melanggar pasal 49 UU ITE junto pasal 55 KUHP. Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso menilai kejahatan Ferdy Sambo tidak layak untuk hukuman mati. Sebab, kata Sugeng, karena meskipun perbuatan itu kejam, namun tidak sadis dan bahkan muncul karena lepas kontrol. IPW melihat kejahatan Sambo tidak layak untuk hukuman mati karena kejahatan tersebut memang kejam, akan tetapi tidak sadis, bahkan muncul karena lepas kontrol, motif dendam atau marah karena alasan apapun yang diwujudkan dengan tindakan jahat yang tidak menimbulkan siksaan lama sebelum kematian bukan kejahatan sadisme, kata Sugeng dalam pernyataan tertulisnya, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Ketua IPW menilai putusan vonis mati Ferdy Sambo harus dihormati, namun putusan ini problematik, sebab Sugeng menilai Hakim Wahyu Iman Santoso dengan putusannya telah meletakkan potensi problem baru pada Polri. Ferdy Sambo, kata dia, tentu kecewa dengan putusan ini dan akan banding atau berjuang sampai kasasi atau peninjauan kembali. Putusan Majelis Hakim tidak memasukkan hal-hal yang meringankan, padahal fakta tersebut ada, seperti sopan, belum pernah dihukum, memiliki pengabdian dan prestasi selama menjabat, ujar Sugeng. Sugeng juga menilai putusan mati Ferdy Sambo adalah putusan yang berasal dari tekanan publik akibat pemberitaan yang masif, dan hakim tidak dapat melepaskan diri dari tekanan tersebut, ujar Sugeng. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati kepada Ferdy Sambo tanpa ada hal yang meringankan dalam perkara pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat saat sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya, menjatuhkan terdakwa dengan pidana mati, kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan putusan, tanggal 13 Februari tahun 2023. Tidak ada hal meringankan dalam perkara ini, kata Hakim Wahyu. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.